Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama membedakan nilai-nilai positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada peta materi kita masih membahas mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini yang kita bahas subbab C, sikap menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan nantinya yang kita bahas sikap tanggung jawab, yang kedua sikap selektif, yang ketiga upaya pemerintah mengatasi pengaruh iptek. C. Sikap memahami pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tahu adanya dampak negatif maupun dampak positif, maka kita harus mampu memfilter antara yang baik dan yang tidak baik. Jika tidak, pada akhirnya akan merusak moral bangsa dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu sikap tanggung jawab. Ini merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat berbagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam hal ini, memanfaatkan iptek, individu tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Sehingga penggunaan iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan, diri sendiri maupun secara hukum. Yang kedua, sikap selektif. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk menentukan alternatif terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses berhati-hati dan rasional, sehingga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas, salah satunya meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya sebagai berikut. Yang A yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang B, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlah pasokan, serta harganya bersaing. Yang C, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan yang ketiga, upaya pemerintah mengatasi pengaruh iptek. Dalam mengatasi pengaruh iptek, pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab berbagai isu pelayanan seperti kesehatan, keamanan dan keandalan dan kenyamanan, serta terjangkaunya masyarakat luas. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan iptek strategis dalam rangka pengembangan sistem transportasi nasional yang handal, efektif dan efisien yang sesuai kondisi fisik wilayah serta ekonomi sosial budaya. Lalu meningkatkan penguasaan dan kemampuan teknologi industri dalam negeri untuk mendukung sistem transportasi nasional guna mendukung kelancaran sistem operasional dan kemampuan untuk merawat serta ramah lingkungan dan hemat energi. Selanjutnya, peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan dunia industri serta peningkatan sistem komponen sistem inovasi. Lalu meningkatkan kemampuan manufacturing teknologi tinggi yang berdaya saing internasional guna mendukung pembangunan sarana transportasi. Lalu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian. Lalu memperpanjang rantai produksi pengolahan hasil pertanian yang efisien untuk meningkatkan nilai ekonomi. Lalu meningkatkan keragaman bahan baku pangan termasuk kemungkinan memanfaatkan sumber daya alam. Lalu mengembangkan dan memperluas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses jaringan internet. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja perekonomian negara dan kualitas hidup masyarakat. Lalu mengelola hak atas kekayaan intelektual bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan berinovasi. Lalu memenuhi kebutuhan alutsista mulai dari perangkat keras maupun perangkat lunak sesuai dengan kondisi wilayah demografi negara kepulauan Indonesia. Dan meningkatkan penguasaan kapasitas iptek pertahanan dan di kalangan industri nasional. Lalu meningkatkan pemahaman dan penguasaan iptek untuk aplikasi pertahanan negara dan mengikuti pemenuhan standarisasi sarana pertahanan.
lalu mencapai keunggulan bangsa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa, khususnya pada bidang teknologi pertahanan berbasis pada kemandirian dan kondisi demografi Nusantara. Sekian, terima kasih. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.